dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Jelaskan komponen-komponennya. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara terstruktur dan aktual. Komponen-komponennya antara lain yang pertama, orang-orang, termasuk akuntan, auditor, manajer, dan analisis yang menggunakan SIA untuk bekerja. Yang kedua, prosedur. Prosedur atau instruksi yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan dilaporkan. Yang ketiga, data keuangan dan data lainnya yang terkait dengan operasi perusahaan seperti data pelanggan, data karyawan, dan informasi perpajakan. Yang keempat, perangkat lunak. Aplikasi dan software yang digunakan untuk mengelola data, memproses transaksi, dan menghasilkan laporan. Yang terakhir, infrastruktur TI. Komponen hardware seperti komputer, server, dan perangkat jaringan yang mendukung operasional SIA. Bagaimana sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis? Berikan contoh. Sistem informasi akuntansi membantu dalam pengambilan keputusan melalui data yang komprehensif dan akurat, laporan keuangan real time, analisis data yang mendalam, peningkatan efisiensi. Contohnya, perencanaan strategis, penganggaran, evaluasi kinerja, keputusan investasi, manajemen risiko, penentuan harga, manajemen piutang. Apa perbedaan antara sistem informasi akuntansi manual dan sistem informasi akuntansi berbasis komputer? Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan utamanya adalah SIA manual menggunakan metode pencatatan transaksi secara fisik seperti buku besar, jurnal, dan laporan keuangan yang ditulis dengan tangan sendiri. Sedangkan SIA berbasis komputer di sisi lain memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras untuk merekam, memproses, dan menyimpan data akuntansi. Sistem informasi akuntansi manual kelebihannya biaya awal rendah. Kekurangannya rentan terhadap kesalahan dan tidak efisien. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer, kelebihannya akurasi tinggi, efisiensi tinggi. Kemudian akses informasi dan kemudahan analisis data. Kekurangannya biaya awal tinggi. Jelaskan konsep pengendalian internal dalam SIA dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Konsep pengendalian internal dalam SIA didasarkan pada kerangka kerja yang komprehensif yang mencangkup beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Implementasinya, perencanaan dan desain sistem, pemisahan tugas, otorisasi transaksi, penggunaan nomor referensi, rekonsiliasi baik. Apa yang dimaksud dengan audit sistem informasi akuntansi? Jelaskan tujuan dan manfaatnya. Audit sistem informasi akuntansi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai sistem informasi akuntansi perusahaan. Tujuannya mencegah dan mendeteksi kekurangan, menjamin integritas data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memenuhi persyaratan peraturan, melindungi aset. Manfaatnya, peningkatan kualitas informasi keuangan, pengurangan risiko, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kepatuhan, peningkatan kepercayaan, dan dukungan pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan memiliki sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang menggunakan software akuntansi. Jelaskan bagaimana sistem ini dapat membantu dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang menggunakan software akuntansi memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan keuangan perusahaan, antara lain otomatisasi proses, peningkatan akurasi, aksesibilitas dan analisis data, pengelolaan aset, integrasi dengan sistem lain, penghemat biaya. Sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan sistem informasi akuntansi baru. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses implementasi.
Yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan. Di antaranya, identifikasi kebutuhan, penilaian sistem yang ada, pemilihan vendor atau pengembang, perencanaan proyek. Yang kedua, desain dan pengembang sistem. Di antaranya, desain sistem, pengembang sistem, penguji sistem. Yang ketiga, implementasi dan pelatihan. Di antaranya, migrasi data, instalasi, pelatihan pengguna, dan go live. Yang keempat, pemeliharaan dan dukungan. Di antaranya, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan sistem, dukungan pengguna. Sebuah perusahaan memiliki data transaksi keuangan yang besar. Jelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam pengelolaan dan analisis data tersebut. Sistem informasi akuntansi sangat membantu perusahaan dengan transaksi keuangan yang besar melalui cara yang pertama, pengelolaan data yang efisien, diantaranya otomatisasi pencatatan, penyimpanan terpusat. Yang kedua, analisis data yang mendalam, diantaranya pelaporan yang komprehensif, analisis rasio keuangan, dashboard dan visualisasi data. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, diantaranya informasi yang akurat, peningkatan efisiensi operasional, pemantauan kinerja. Sebuah perusahaan ingin meningkatkan keamanan SIA-nya. Jelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan sistem. Yang pertama, pengamanan fisik, diantaranya kendali akses fisik dan perlindungan perangkat keras. Yang kedua, pengamanan teknis, diantaranya enkripsi data, pembaruan, dan pengelolaan akses pengguna. Yang ketiga, pengamanan prosedural, diantaranya kebijakan keamanan informasi, monitoring dan audit keamanan, pelatihan keamanan karyawan. Sebuah perusahaan manufaktur memiliki sistem informasi akuntansi yang tidak terintegrasi dengan sistem produksi. Jelaskan bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan kedua sistem tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Yang pertama, analisis kebutuhan dan perencanaan. Di antaranya, pemetaan proses bisnis, identifikasi sistem yang ada, pilihan integrasi, dan penentuan tujuan dan KPI. Yang kedua, implementasi integrasi, diantaranya pengembangan atau pemilihan, konfigurasi sistem, penguji dan validasi, migrasi data. Yang ketiga, pemeliharaan dan pemantauan, diantaranya monitoring kerja, pemeliharaan sistem, dan pelatihan karyawan. Sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis cloud. Jelaskan kelebihan dan kekurangan sistem ini dan bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikannya. Kelebihannya antara lain, aksesibilitas, integrasi, otomatisasi, biaya yang lebih rendah, keamanan yang ditingkatkan. Kekurangannya antara lain, ketergantungan pada internet, keamanan sistem, keterbatasan kontrol, biaya tersembunyi. Cara mengimplementasikannya yaitu analisis kebutuhan, pelatihan karyawan, evaluasi penyediaan layanan, implementasi bertahap, perencanaan migrasi data, monitoring dan evaluasi. Sebuah perusahaan memiliki masalah dengan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansinya. Jelaskan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan pengendalian internal dan mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Yang pertama, memperkuat lingkungan pengendalian. Yang kedua, memisahkan tugas. Yang ketiga, pengendalian akses sistem. Yang keempat, pengendalian aplikasi. Yang kelima, prosedur fisik dan dokumentasi. Yang keenam, verifikasi dan rekonsiliasi rutin. Yang ketujuh, monitoring dan audit internal. Yang terakhir, pengelolaan perubahan.